Bapa di surga, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah yang sempurna yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan hari ini Tuhan, kami mau kembali bersatu teduh, mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkannya. Biar firman tertanam dalam hati kami. Berbicaralah, kami buka hati kami bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu lagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 di dalam Renungan Harian Intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah Allah tidak bisa dipermainkan. Diambil dari Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 32 dengan ayat mas dari kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai 2. Membacalah kitab 1 tahun diambil dari Ulangan 32 sampai 34 dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 60. Saya mengundang untuk kita semua bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca Ester pasal 3 ayat 1 sampai 2. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hammedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu Saudara, Raja Ahasiweros mengaruniakan kepada Haman bin Hammedata kebesaran serta menaikkan pangkatnya dan kedudukannya di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Karena kedudukannya itulah raja memerintahkan kepada semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana untuk berlutut dan sujud kepada Haman. Namun ada satu orang yang tidak mengikuti instruksi tersebut. Dialah Mordekai, paman dari Ester. Ia tidak berlutut di hadapan Haman, dan ini menyesakkan hati Haman. Dalam Ester 3 ayat 5. Sehingga hatinya menjadi sangat panas dan ia merencanakan yang jahat terhadap Mordekai. Namun bukan hanya Mordekai yang terancam bahaya. Sebab Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah bangsa Yahudi. Dan dia merasa dirinya terlalu hina jika hanya membunuh satu orang saja. Sehingga Haman merencanakan untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasiweros. Ester 3 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, siapakah Haman? Ester pasal 3 ayat 1 menyebutkan secara jelas bahwa Haman adalah orang Agag. Dan ini diulang lagi di ayat 10. Tentu penyebutan ini bukan tanpa alasan, Saudara. Kalau kita selidiki ke belakang sebelumnya, Agag adalah raja orang Amalek yang diperintahkan Tuhan kepada Saul untuk ditumpas dan dimusnahkan. Tuhan menyuruh Saul untuk membinasakan Amalek karena Amalek telah merintangi dan memerangi bangsa Israel ketika mereka di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Perintah Tuhan kemudian melalui Musa
bahwa Israel jika telah menetap di tanah perjanjian, mereka harus memusnahkan Amalek dari kolong langit. Ulangan 25 ayat 19 dipertegas dengan kalimat janganlah lupa. Saat yang tepat tiba ketika Saul diurapi menjadi raja Israel. Nabi Samuel menyampaikan pesan Tuhan kepada Saul agar ia mengalahkan orang Amalek, menumpasnya dengan tidak ada belas kasihan, membunuh semuanya, laki dan perempuan, bahkan sampai hewan mereka. Dalam 1 Samuel 15 ayat 2-3. Namun sayangnya Saul tidak sepenuhnya mentaati perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel. Dia menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, beserta kambing domba, lembu yang terbaik dan tambun. Saul lebih mendengarkan suara orang lain, rakyatnya, daripada perintah Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Haman adalah keturunan Agag. Dia telah menjadi musuh orang Yahudi, Ester 3 ayat 10. Mordekai adalah keturunan dari Kis, asal Benyamin. Dalam Ester 2 ayat 5 dikatakan, Kis itu adalah ayah dari Raja Saul. Jadi Mordekai masih ada garis keturunan yang sama dengan Saul. Akibat dari kegagalan Saul mentaati perintah Tuhan, maka Mordekai, keturunan Kis itu, harus menghadapi masalah dengan orang Agag ini. Kegagalan mentaati perintah Allah bukan saja berakibat bagi orang yang telah gagal itu saja, melainkan berdampak kepada komunitas, keturunan, dan bahkan sebuah bangsa. Lihat saja kegagalan Adam dan Hawa mentaati perintah Allah telah mengakibatkan semua manusia berdosa dan harus menanggung akibat dari dosa tersebut, yakni maut. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Hikmat Allah jauh melebihi hikmat manusia. Allah tahu apa yang Ia perintahkan kepada manusia adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Yang Ia kehendaki adalah ketaatan kita dan ketidakraguan kita untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Kegagalan untuk mentaati perintahnya akan memiliki konsekuensi. Allah tidak bisa dipermainkan. Dia menghendaki kita lebih taat kepadanya daripada kepada orang lain siapapun itu. Firman Tuhan jelas mengatakan hanya ada dua pilihan, yakni berkat atau kutuk. Berkat diberikan bagi yang mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Sedangkan kutuk akan menjadi bagian bagi mereka yang menyimpang dari perintah Allah. Pilihlah taat agar berkat Tuhan menjadi bagianmu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Untuk kami tidak sembarangan dalam hidup ini. Untuk kami menyadari bahwa siapa yang kami sembah. Biarlah hanya Engkau yang kami sembah. Bukan kedudukan, bukan popularitas, bukan materi, bukan penghargaan dari orang lain, bukan penerimaan dari orang lain. Tetapi Engkaulah yang menjadi Tuhan yang kami sembah. Tolong kami Tuhan, untuk kami belajar taat kepada Tuhan, lebih daripada kepada yang lain. Tuhan menolong kami, agar kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, dan bukannya kutuk. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah langkah kami, Engkaulah yang memimpin,
dan menentukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.